Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pernahkah kamu melihat seorang anak yang bermain ayunan seperti yang dapat kita lihat pada fenomena berikut ini? Atau justru kalian pernah melihat suspensi pada kendaraan bermotor berikut ini? Dari beberapa fenomena tadi, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang gerak harmonis, Pak. Baik sekali, kita akan belajar tentang simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Gerak harmonik sederhana terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama dan teratur. Lalu, apa saja contoh dari gerak harmonik sederhana? Yang pertama ada bandul ayunan. Ketika bandul bergerak dari titik B, C, B, A, dan kembali ke B, maka benda tersebut dikatakan mengalami satu kali gerak harmonik sederhana. Contoh dari fenomena ini adalah bandul pada jam. Contoh yang kedua adalah pada bandul pegas. Ketika pegas bergerak dari titik B, kemudian ke C, B, A, dan kembali ke B, maka dikatakan mengalami satu kali gerak harmonik sederhana. Contohnya ada pada suspensi kendaraan bermotor. Selanjutnya, mengapa dapat terjadi gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana terjadi karena adanya gaya yang bekerja dengan arah menuju titik kesetimbangan atau disebut dengan gaya pemulih. Untuk itu, gaya pemulih berbunyi gaya yang menarik benda pada gerak harmonik untuk menuju titik kesetimbangan. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik berikut, ketika B menyimpang sejauh amplitudo tertentu dan pada titik C, maka gayanya dapat kita uraikan menjadi 3. Yang pertama ada W sama dengan M kali G, kemudian WY sama dengan W cos theta, kemudian ada WX sama dengan W sin theta. Untuk rumus gaya pemulih ditentukan dengan FP sama dengan W sin theta, dan FP dapat dituliskan dengan FP sama dengan MG sin theta. Selanjutnya adalah periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, atau dapat ditulis dengan T sama dengan T kecil per N, dengan T adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah banyaknya getaran. Selanjutnya, ketika bandul disimpangkan sejauh Y dengan panjang tali sepanjang L dan besar sudutnya adalah theta, maka gaya pemulihnya kita ingat W sama dengan mg sin theta, W sama dengan mg Y per L, dan dengan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A minus omega kuadrat Y. Kemudian dapat kita tuliskan G per L sama dengan omega kuadrat, atau G per L sama dengan 2pi per T kuadrat. Dapat kita tuliskan menjadi T per 2pi sama dengan akar L per G. Maka persamaan periode getarannya adalah T sama dengan 2pi akar L per G, dengan L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian frekuensi getaran. Frekuensi merupakan banyaknya getaran tiap satuan waktu, atau dituliskan menjadi F sama dengan banyak getaran per waktu. Dari sini dapat kita tulis menjadi F sama dengan N per T. Kemudian kita ingat bahwa F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Maka ketika F sama dengan 1 per T, dapat kita tuliskan menjadi F sama dengan 1 per 2pi akar L per G. Kemudian kita tuliskan menjadi F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Selanjutnya hubungan panjang tali dengan periode. Persamaan menghitung periode getaran
ditentukan dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Maka panjang tali akan berbanding lurus dengan periode getaran. Sehingga untuk grafiknya dapat kita lihat bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode getaran. Semakin panjang tali, maka besarnya periode akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek tali, maka periode akan semakin kecil. Selanjutnya adalah hubungan gravitasi dengan periode. Periode getaran ditulis dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Gravitasi berbanding terbalik dengan periode getaran. Maka dapat digambarkan ketika gravitasi semakin kecil, maka panjang talinya semakin besar. Atau sebaliknya, ketika panjang tali semakin besar, maka nilai gravitasinya akan semakin kecil. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.